Halo pemirsa setia Jember 1 TV dimanapun Anda berada, bahagia sekali saya Prima Arfantari dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda kali ini dalam program acara Bincang Sehat bersama IDI. Dan pemirsa, program acara ini merupakan salah satu program di Jember 1 TV dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada kita semua tentang dunia kesehatan. Nah, kebetulan sekali pemirsa saat ini sudah hadir di studio Jember 1 TV. Beliau adalah Dr. Agus Yudo Santoso atau yang akrab dipanggil Dr. Yudo. Beliau merupakan dokter spesialis penyakit dalam dan kita sapa terlebih dahulu pemirsa. Assalamualaikum dokter, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, baik-baik saja, sehat. Sehat, alhamdulillah dokter. Aktivitas masih seperti biasa ya masih dok? Masih seperti biasa. Iya. Sehari-harinya dokter, praktek di mana dokter Yudo? Saya di Rumah Sakit Siloam Jember, di Rumah Sakit DKT, juga di Rumah Sakit Balung. Waduh, banyak ya dokter ya, lumayan. Kesibukannya juga padat banget ini ya dokter. Betul sekali. Ya, dan kebetulan pemirsa tema kita pada Bincang Sehat bersama IDI kali ini membahas mengenai mencegah metabolic syndrome. Nah, ini metabolic syndrome ini istilahnya baru saya pahami dokter. Langsung saja mungkin dokter Yudo bisa memberikan pemaparan atau pemahaman kepada pemirsa Jember 1 TV dokter. Monggo dokter. Ya benar. Banyak masyarakat yang mungkin apa itu metabolic syndrome. Iya. Sebetulnya itu kalau dibikin sederhana itu gampang saja, yaitu suatu kelainan yang terjadi di dalam tubuh akibat dari pola hidup kita yang kurang bagus. Apa itu pola hidup kita yang kurang bagus? Dimulai dari lubang atas ini, yaitu makan. Jadi semua yang masuk sini kalau enggak dikendalikan, maka akan numpuk di dalam tubuh, maka tidak heran badannya tambah gendut, tambah besar, tambah buncit, dan itu nanti ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya nanti akan menimbulkan kelainan di dalam tubuh, yaitu misalnya gulanya tambah tinggi, kemudian tensinya tambah tinggi, kemudian kolesterolnya tambah tinggi. Itu baru dari yang kita makan, pola hidup berupa mengkonsumsi atau yang kita makan sudah nggak benar. Nomor dua, setelah yang dimakan itu masuk ke dalam tubuh, maka seyogyanya harus dibakar. Dibakar itu bagaimana dokter? Gampang. Proses pembakarannya dok? Pakai api dok? Bukan, nah, bakar sate ya. Nah kalau di tubuh itu gampang sekali, yaitu pola hidup untuk mencegah metabolic syndrome yang sudah kita makan, yang sudah ditimbun di dalam tubuh itu dibakar dengan exercises atau bahasa Indonesianya dengan aktivitas berolahraga. Oke. Begitu Mbak. Iya. Aktivitas olahraga yang kedua ya dokter. Yang pertama sekali. adalah faktor makanan. Nah itu faktor makanan idealnya yang wajib dikonsumsi untuk menjaga kesehatan atau kebugaran tubuh itu faktor makanan yang seperti apa dokter? Nah inilah yang sering kali yang terjadi di masyarakat kita. Bahkan sekarang di tiap kecamatan itu ada junk food. Junk food tiap makanan siap saji, mulai dari titik-titik chicken, ada lagi titik-titik chicken, nggak mau saya sebut namanya, ada belakangnya chicken, fried chicken, dan itu siap saji yang tentu banyak minyaknya, karbohidratnya juga banyak. Padahal kita dulu di SD diajari 4 sehat, 5 sempurna, ada sayur, ada buah. Nah, ini kan sekarang enggak, karbo, lemak, karbo, minyak, akhirnya itu menjadi sumber energi yang ditumpuk di dalam tubuh. Akhirnya orangnya jadi gendut, jadi gemuk. Nah itulah yang kita khawatirkan. Jadi masyarakat yang sudah pola hidupnya makannya karbo, makannya berlebihan karbohidratnya, tapi tidak diimbangi dengan exercise atau olahraga, maka harusnya lemak atau karbohidrat atau energi yang ada dalam tubuh ditumpuk-tumpuk itu ya harus segera dibakar. Nah sekarang kita duduk di kantor, melakukan kegiatan yang semuanya berbau tidak ada aktivitas. Nah itulah yang terjadi di saat ini, sehingga tidak heran kenapa orang yang badannya overweight atau gemuk mesti ada tambahan bonus, yaitu entah gulanya tinggi, entah tensinya tinggi, atau
kolesterolnya tinggi. Nah, seperti itu yang terjadi, yang disebut dengan metabolic syndrome. Nah, itulah Mbak yang tadi disampaikan awal tadi. Tujuan kita sebaiknya tidak mengobati, bisa itu ya dicegah dari awal, karena pencegahannya lebih mudah dan gampang. Betul. Nah, gitu. Pencegahannya memang lebih mudah dokter, tapi untuk menahan ini dokter yang sulit. Berarti dari faktor makanan itu tidak ada keseimbangan antara gizi, karbo, terus kemudian serat, vitamin dan lain sebagainya, dokter. Baik. Nah, kalau dari tadi juga dokter menyebutkan bahwasanya orang yang tidak dapat mengkonsumsi makanan secara sehat itu bisa mengakibatkan seperti tubuh yang terlalu berlebihan dan lain sebagainya. Apakah ketika orang kurus itu sudah dipastikan sehat dokter atau sebaliknya dok? Iya, jadi tentu ada istilah berat badan ideal. Berat badan ideal itu dari tinggi badan sama berat badan itu harus seimbang. Nanti mungkin anak-anak sekarang itu gaul sekali. Ada aplikasinya. Ada aplikasinya. Jadi tinggal buka aplikasi titik-titik. Saya nggak boleh promo. Ada aplikasi judulnya mengukur berat badan ideal. Nah seperti itu. Gampang. Yang tadi saya sebutkan malah sekarang lagi viral. Aplikasi titik-titik itu yang orang langsung buka sehingga bisa tahu. Oh saya ini sudah kategori gemuk. Oh, saya ini sudah termasuk hati-hati nih saya sudah masuk overweight. Nah, yang paling gampang buat saudara kita yang tidak punya gadget, tidak punya alat-alat canggih untuk ada aplikasi untuk menghitung, itu gampang, yaitu mungkin kalau boleh saya tunjukkan, yaitu dengan mengukur lingkar perut. Oh, lingkar perut. Nah, jadi dia sudah berdiri dari ini pusar, melingkar sampai ke belakang, terus diukur. Untuk cewek tidak boleh lebih dari 80 cm. 80 cm. Itu untuk usia berapa dokter? Orang Indonesia. Orang Indonesia. Asia. Dan untuk cowok tidak boleh lebih dari 90 cm. 90 cm. Nah, tadi untuk perempuan berapa dokter? 80 cm. Kalau untuk laki-laki 90 cm ya dokter. Nah, kalau orang Amerika lain lagi karena memang bodinya. Sekarang Mbak sudah berapa senti? Sepertinya ini lebih dari 80 dokter. Nah ini pertanyaannya bagaimana agar berat badan saya ideal, terus kemudian mengkonsumsi makanan yang seperti apa dokter? Ya, untuk usia muda itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu metabolismenya itu gampang dibakar. Maaf, timbunan-timbunan energi dalam bentuk lemak itu mudah dibakar. Seusia penjenengan, terus kru di sini itu gampang. Sehingga maaf, bukannya saya saya kalau ke rumah sakit saya naik sepeda. Wow, gowesan dokter? Iya, jadi kalau serius saya dok? Bisa ditanya teman-teman di rumah sakit Siloam, di bawah itu ada parkir sepeda. Nah, karena ini musim hujan, sudah mulai agak libur. Tapi kan sekarang lagi ngetren sepeda, sepeda, sehingga kita berangkat dinas itu naik sepeda. Dengan olahraga ya dokter. Nah ini pertanyaannya begini dokter, saya ingin mengembalikan body ideal saya mungkin ya dokter ya, dengan cara mengkonsumsi obat pelangsing gitu dokter, biar instan, biar cepat, bagaimana dokter? Nah jadi beberapa obat yang di iklan itu memang ada yang menurunkan berat badan. Cuman mohon maaf saya tidak tahu isinya apa, tetapi maksud saya ini loh ada dengan kita rajin exercise itu nggak usah, istilahnya ini kan cara yang alami. Sejak manusia purba, manusia purba dulu kan disetting untuk berburu, cari hewan dia berburu. Nah sekarang orang cari sesuatu untuk masuk mulut tidak perlu berburu, duduk loh, pegang internet, keluarlah penghasilan. Kalau zaman dulu kan orang aktivitas. Sehingga intinya satu, untuk yang seperti penjenengan yang masih muda itu tubuhnya memang disetting di usia seperti penjenengan itu mudah dibakar. Beda dengan saya yang rambutnya sudah putih gitu ya. Jadi karena faktor beda jauh, sehingga
untuk Mbak saya optimis dengan exercise. Berarti dengan olahraga sebenarnya sudah cukup ya dokter, betul. Ya. Karena juga betul kata dokter Yudo tadi bahwasanya kan kita tidak tahu kandungan apa saja yang ada di dalam obat tersebut ya dok. Jadi mungkin dikhawatirkan nanti bukannya langsing malah menimbulkan berbagai macam penyakit yang lainnya begitu. Nah dokter, kalau dari metabolic syndrome ini penyakitnya apa saja dokter? Kalau kita tidak bisa menjaga kesehatan dokter. Tadi sudah disebutkan mungkin salah satunya gula darah terlalu tinggi ya dok, terus kemudian apa itu? Nomor 2, tensinya apabila lebih dari 130, ya. Nomor 2, ya. Obesitas sentral. Jadi obesitas sentral. Ini cowok ya, seperti saya ini perutnya harus kurang dari 90, itu sudah masuk obesitas. Nomor 3 adalah triglycerida, salah satu bagian dari lemak tubuh. Nomor 3 adalah nomor 4 adalah gula darah lebih dari 100. Dan yang terakhir untuk cowok ada pemeriksaan lemak darah yang namanya HDL. Itu apabila pria kurang dari 40 itu sudah masuk kriteria metabolic syndrome. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5, 3 saja masuk, entah tensinya tinggi, gulanya tinggi, sudah masuk kriteria metabolic syndrome. Sindrom itu kan kumpulan gejala, Mbak. Jadi kalau metabolik 1, 2, 3 tadi masuk, dia sudah dianggap metabolic syndrome. Gampang sekali. Cukup berbahaya ya dokter ya untuk penyakit ini ya dokter. Nah, kalau lemak numpuk di dalam pembuluh darah, dia bisa menimbulkan pengendapan namanya aterosklerosis atau penyempitan pembuluh darah. Itu yang kalau penyempitan di sini, orang bilang di sini, oh saya kena gejala stroke. Nah, kalau penyempitan di jantung, oh saya kena gejala jantung atau penyempitan pembuluh darah jantung. Itulah yang ngerinya atau berbahayanya metabolic syndrome. Ya, baik. Terus kemudian bahaya dari metabolic syndrome yang lain untuk pengobatannya itu seperti apa dokter? Jawabannya setelah jeda pariwara berikut ya dokter. Dan pemirsa janganlah kemana-mana karena kami akan segera kembali sesaat lagi.